Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapat rahmat-Nya. Di video kali ini, kita akan membahas hari ditimbangnya amal manusia dan kapan dilakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada umatnya bahwa dunia ini hanya sementara dan setiap orang akan meninggal, maka mereka akan masuk ke alam akhirat. Pada alam tersebut akan terbagi menjadi beberapa fase. Salah satunya adalah hari ditimbangnya amal manusia, dinamakan Yaumul Mizan. Yaumul Mizan juga terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran melalui surah Al-Anbiya ayat 47, yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiada seorang dirugikan walau sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkan pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47, serta Surat Al-Mu'minun ayat 102-103, yang artinya, barang siapa yang berat timbangan atau kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat beruntungan, dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Hari pertimbangan atau Yaumul Mizan. Dari buku Akidah Akhlak pada Madrasah karya Indra Satya Pohan, Yaumul Mizan adalah hari penimbangan amal manusia sesudah dihitung pada Yaumul Hisab. Pada fase ini, nantinya semua amal baik dan buruk setiap manusia akan ditimbang. Maka bagi mereka yang amal baiknya lebih berat, akan dimasukkan ke surga. Bagi mereka yang amal buruk lebih banyak dari amal baiknya, akan dimasukkan ke neraka. Fase setelah hari kiamat. Dari buku-buku pintar agama Islam untuk belajar karya Muhammad Sukron Maksum, disebutkan ada 5 tahapan yang akan dilalui setiap manusia setelah hari kiamat. Di antaranya yaitu hari bangkit dari kubur atau Yaumul Ba'ats, berkumpul di padang mahsyar atau Yaumul Mahsyar, hari perhitungan atau Yaumul Hisab, hari penimbangan amal atau Yaumul Mizan, hari penentuan tempat yang baik dan sengsara atau surga dan neraka. Kisah Yaumul Mizan. Pada buku Bebas Tes Surga atau Neraka, dituliskan oleh Muhammad Akbar Nasrullah, terdapat sebuah kisah seseorang pada fase Yaumul Mizan yang dapat menjadi pelajaran bagi manusia mengenai keputusan Hakim yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, Rasulullah keluar menemui kami seraya berkata, malaikat Jibril baru saja pergi meninggalkan saya. Ia berkata, wahai Muhammad, demi Dia yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah itu memiliki hamba dari hamba-hambanya. Ia menyembah Allah selama 500 tahun di atas bukit di tengah lautan yang lebar dan panjangnya 30 hasta kali 30 hasta. Lautan mengelilinginya seluas 4.000 farsakh di setiap sisi. Allah memancarkan mata air tawar untuknya sebesar jari tangan air tawar pemancar. Ia menetap di bawah bukit. Pohon delima tumbuh menghasilkan 1 buah setiap malam. Pada waktu siang ia beribadah. Ketika malam tiba, ia turun. Ia berwudu, kemudian mengambil buah delima itu dan memakannya. Kemudian ia melaksanakan sholat. Hamba itu memohon kepada Allah agar ketika wafatnya ia dalam keadaan bersujud.
agar bumi dan lainnya tidak merusak tubuhnya hingga Allah membangkitkannya dalam keadaan bersujud. Allah memperkenankan doanya. Kami melewatinya ketika kami turun. Ketika kami naik, kami dapati ia seperti itu. Ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dihadapkan di hadapan Allah. Allah berkata kepadanya, "Masukkanlah hambaku ke dalam surga karena rahmatku." Ia berkata, "Karena amalku." Allah berkata kepadanya, "Masukkanlah hambaku ke dalam surga karena rahmatku." Ia berkata, "Karena amalku." Allah berkata, "Takarlah hambaku antara rahmatku dan amalnya. Ternyata nikmat penglihatan sama dengan ibadah selama 500 tahun. Ditambah lagi nikmat tubuh." Allah berkata, "Kembalikanlah ia." Ia dihadapkan di hadapan Allah. Allah berkata, "Wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakanmu ketika engkau bukan apa-apa?" Ia berkata, "Engkau, wahai Tuhanku." Allah berkata, "Siapakah yang memberimu kekuatan untuk beribadah selama 500 tahun?" Ia berkata, "Engkau, wahai Tuhanku." Allah berkata, "Siapakah yang menurunkanmu di bukit di tengah kedalaman, yang mengeluarkan air tawar untukmu, yang menumbuhkan satu buah delima setiap malam, padahal hanya berbuah satu kali dalam setahun?" Ia berkata, "Engkau, wahai Tuhanku." Allah berkata, "Siapakah yang engkau memohon agar mematikanmu dalam keadaan bersujud?" Ia berkata, "Engkau, wahai Tuhanku." Allah berkata, "Semua itu karena rahmatku dan karena rahmatku ke dalam surga. Masukkanlah hambaku ke dalam surga. Engkau adalah hambaku yang baik." Maka ia pun dimasukkan ke dalam surga. Demikianlah penjelasan mengenai hari ditimbangnya amal manusia dinamakan Yaumul Mizan. Terdapat suatu kisah yang memberitahukan kepada kita bahwa kehidupan dan kebaikan yang dapat dilakukan oleh manusia karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah pembahasan hari ditimbangnya amal manusia. Semoga dengan pembahasan ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.